1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan.
Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dan rasakan hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu Bapa, untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Bapa. Kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kami Bapa, dengan hati kami Tuhan yang rindu ingin terus merasakan hadirat-Mu Bapa. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kau sangat baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhan. Thank you Lord. Syadarlah para lapaya sedang. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Yesus. Syadarlah lapaya sedang. Hinarala para lapaya sedang. Kau sangat baik, teramat baik. Syarala para lapaya sedang. Oh, we worship you, my King, my Savior. Syarala para lapaya sedang. Syarala para lapaya sedang. Para lapaya ora lapashikara la para lapaya seramu. We worship you, my King. Engkau yang kami perlukan Tuhan, kasih-Mu yang kami perlukan Bapa. Yes Lord. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat
Yang ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Bersama-sama nyatakan pujian ini dari awal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku Tuhan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlukan. Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Kami perlu Engkau Tuhan di hidup kami. Yesus di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan. Mari sambil mengangkat tangan, nyatakan ku perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hati. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya
Mari lebih lagi nyatakan, kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Kami perlu Engkau Yesus, ku perlu Kau Yesus. Hidupku hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Sebab hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan, jamahan-Mu yang kami perlukan. Mari yang di rumah-rumah angkat tanganmu, sembah Dia. Kasih-Mu yang kami perlukan, kuasa-Mu yang kami perlukan di dalam hidup kami. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Biar Engkau yang menjamah setiap hati kami hari-hari ini Tuhan. Engkau yang menjamah memulihkan Tuhan. Oh lalapase, oh lalapayase, lalapasi karalapayase, karalapapapapapapa. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan, apa yang kami perlukan telah Tuhan sediakan hari-hari ini Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, yang dahsyat Tuhan, yang ajaib Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Mari sambil mengangkat kedua tanganmu nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan lebih lagi katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sambil mengangkat kedua tanganmu nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes Lord. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan bagi setiap kita sorangan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom GBI PTC. Terima kasih untuk kesempatannya boleh melayani. Makasih Pastor Christian Tamtama atas undangannya. Dan hari ini biar kita semua diberkati Tuhan. Untuk itu siapkan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami semua mau ibadah dan dengar firman. Bersabdalah sehingga semua jemaat-Mu di rumah-rumah yang mengakses ibadah, rekaman ibadah ini, biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah turun atas kami semua. Pengurapan Roh Kudus menjamah, mengurapi, memenuhi setiap kami. Sehingga kami boleh nangkap pesan Tuhan dan ngerti bahkan mampu melakukannya. Izinkan kami dijamah oleh kuasa-Mu. Tuhan, ubah paradigma kami. Ubah cara pikir kami. Karena dalam masa Pentakosta ketiga ini, Tuhan lagi mau bekerja dengan cara yang baru. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sekarang ada di masa Pentakosta ketiga. Kita percaya kita semua dituntun oleh Roh dan Roh Kudus menuntun kita lewat gembala sidang, gembala pembina kita. Pesan Tuhan jelas buat kita semua dan hari-hari ini kita sedang menjalaninya. Pentakosta ketiga sudah dimulai, tapi kita sedang menuju puncaknya, kulminasinya. Nah, apa yang harus dilakukan? Salah satu yang digarisbawahi lewat pesan Tuhan oleh Pak Niko, itu adalah perubahan paradigma.
ada sesuatu yang baru sedang datang. Dan nanti kita semua akan berjalan dalam irama yang baru. Dalam cara yang baru. Apakah nanti kita baru siap-siap? Atau dari hari ini kita harus siap-siap? Nah, pertanyaan ini akan dijawab dalam firman yang akan disampaikan. Itu sebabnya siapkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama yuk. Lukas 5 ayat 36 sampai dengan 39. Lukas 5 ayat 36 sampai dengan 39. Suatu kali Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi. Dan kemudian orang-orang Farisi itu mengajukan sebuah pertanyaan tentang berpuasa. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Ya, dan jawaban Tuhan Yesus uniknya dia tidak langsung membahas soal puasa. Tetapi dia membahas tentang hal yang lain. Nah, yuk kita baca. Kita Lukas 5, 36 sampai dengan 39. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur baru sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Teks ini menjawab pertanyaan para Farisi tadi. Tapi herannya Tuhan gak bahas puasanya. Ya. Karena memang gini, puasa itu biasanya dilakukan untuk memperbaharui diri, kualitas rohani seseorang. Nah Tuhan Yesus mau bilang begini, gak akan bisa diperbaharui kalau manusia lamanya gak diubah dulu. Ya, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Gak bisa dengan puasa saja lalu orang jadi berubah. Nah, paradigmanya mesti dirubah. Attitude-nya, perilakunya, value-nya, nilai-nilai di dalam dirinya dirubah dulu. Mau puasa berapa kali juga. Kalau itunya tidak berubah, yang tadi saya sebut tidak berubah, gak akan berubah manusianya. Makanya Tuhan Yesus bilang, yang penting itu kirbatnya baru terima anggur baru. Yang penting itu kainnya baru bisa ditambal dengan kain yang baru pula. Nah, saudara kasih Tuhan, Pentakosta ketiga ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus di zaman akhir. Sekali lagi, pencurahan Roh Kudus di zaman akhir. Bukan Pentakosta, bukan pencurahan Roh Kudus di zaman yang lain. Ini Pentakosta pencurahan Roh Kudus yang terakhir. Dengan kapasitas yang berbeda. Dan momen ini adalah momen di mana kita semua fokus untuk menyelesaikan amanat agung. Tidak sama dengan pencurahan Roh Kudus atau lawatan Roh Kudus yang biasa. Roh Kudus sering dilambangkan anggur. Yang bila diminum, dia memang akan menguasai orang yang meminumnya. Ya, itulah sebabnya kenapa salah satu lambang Roh Kudus adalah anggur. Karena anggur kalau diminum, ya, itu akan menguasai siapapun yang meminumnya. Nah, Roh Kudus kalau masuk dalam diri seseorang, benar-benar ada dalam diri seseorang, Roh Kudus akan menguasai orang itu, merubah orang itu. Dan pesan Tuhan di Kisah Rasul ini menjelaskan bahwa perubahan paradigma harus terjadi lebih dulu. Baru pencurahan Roh Kudus akan ada hasil yang berbeda. Kalau orang itu tidak berubah paradigmanya, hasilnya nggak akan berbeda, sama aja. Dan Tuhan maunya kita terima yang beda, bukan terima yang sama. Saudara kasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus dapat menghasilkan penuaian yang terdahsyat, yang terbesar. Dan namanya tuaian bukan cuma jiwa-jiwa, tapi semua janji Tuhan juga kita tuai. Yang mau terima janji Tuhan, katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, haleluya. Saudara mari kita lihat ya, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang kain, yang kedua tentang kantong anggur.
Ya mari kita bicara, yang sering dibahas di mana-mana tentang kantong anggur ya. Tapi saya mau ajak kita lihat tentang kain dulu ya. Karena memang ayatnya kan urutannya begitu. Ayat 36 mengatakan, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk nambal baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru. Biasanya kain tua itu ditambal sama kain tua. Kenapa? Berapa banyak di tempat ini yang suka pakai kaos lama? Saudara seneng gak pakai kaos yang udah lama, yang bertahun-tahun, kadang-kadang udah robek-robek. Kenapa? Karena cetakannya udah pas. Ya, karena waktu engkau pakai baju kaos yang lama itu, kaos yang baru tadinya baru itu mulai menyesuaikan diri dengan badan kita. Ya, di bagian perut mungkin agak maju sedikit, di bagian leher mungkin agak membesar sedikit, atau ya bagian pinggul dia membesar sedikit, ya bagian pundak dia mengecil membesar sedikit atau bagaimana. Jadi ada penyesuaian yang dialami oleh si kain itu. Dan kalau dia sudah sampai di titik tertentu, dia udah gak berubah lagi. Makanya orang agak susah melepas baju lama yang enak dipakai. Khususnya kalau di rumah ya. Kalau di tempat umum biasanya orang suka baju baru ya. Tetapi kalau di rumah, di tempat yang maunya nyaman, kita gak ada orang yang lihat. Kita akan suka sama kain lama. Kita suka sama baju lama. Nah, titik tertentu dia udah gak bisa berubah lagi, maka robeklah dia. Kalau mau ditambal, dia gak bisa pakai yang baru. Kenapa? Yang baru masih mau menyesuaikan diri. Kain itu harus jadi baru dulu. Dan dalam konteks tulisan perjanjian baru yang ditulis oleh Lukas ini, kejadiannya ini 2000 tahun yang lalu. Gak kayak kita yang tiap musim tertentu, musim lebaran, musim natalan, atau musim apa kita beli baju baru dan sebagainya. Zaman dulu nggak lumrah membeli baju baru. Karena baju itu biasanya buatan made in mama. Ya, semua baju zaman dulu tuh made in mama. Mama yang bikin semuanya. Jadi kalau robek itu mama yang jahit dan sebagainya. Jarang beli baru. Ya, biasanya dibuat baru. Nah, kalau ada yang harus dibuat baru, maka biasanya harusnya dikelantang. Diproses. Kain itu harusnya diproses dulu dengan ragi. Ya. Detailnya saya terus terang tidak bisa jelaskan dalam khotbah ini, ya, karena waktu kita. Tetapi pokoknya mereka harus baju atau kain-kain itu harus lalui dulu proses yang sama. Di dalam peragian itu, kain itu dikasih ragi, ya, zaman itu. Dan itu membuat kain itu jadi sama, kain lama dan kain baru jadi sama. Baru ditambal. Nah, saudara, kain baru nggak bisa ditaruh di kain lama. Tapi kalau kain lamanya diproses, bisa ditambal kain baru. Karena kain barunya juga diproses. Yang pertama, bagaimana caranya paradigma baru itu bisa terjadi? Kalau kita sama-sama diproses. Diproses, mengalami pembentukan. Haleluya. Dan Pentakosta ketiga ini, saudara dikasih Tuhan, sejak 2019 sampai 2021, semua Anda dan saya masuk proses. Haleluya. Amin saudara. Yang pertama yang bisa rubah manusia adalah proses. Proses. Tuhan berkepentingan untuk perubahan Anda dan saya. Dan itulah sebabnya kita semua masuk dalam kondisi yang gak nyaman hari-hari ini. Kenapa? Karena seperti kain yang hendak ditambal, maka kita semua harus disatukan dulu, disamakan dulu. Baru dan lama jadikan satu. Yang baru jangan sampai merusak yang lama. Harus jadi sama dulu. Halo? Puji Tuhan. Pekerjaan yang baru jangan sampai merusak pekerjaan yang lama. Pelayanan yang baru jangan sampai merusak pelayanan yang lama.
Harus dua-duanya saling mendukung. Harus jadi satu. Kalau dalam proses ini, pembentukan ini kita tidak bersama-sama dibentuk, lalu kita bawa cara lama, kita bawa cara baru, lalu ditabrakkan, robek. Pekerjaan, keluarga, paradigma yang lama dan baru ditabrakkan, robek. Harus ada masa penyesuaian di proses bersama. Halo, amin. Bukankah suami istri untuk bersatu juga harus mengalami proses bersama? Proses bersama. Ya, proses bersama. Dan itulah yang membuat kain yang baru bisa nempel di kain yang lama. Saudara dikasih Tuhan, perlu proses. Ini nomor satu. Itu yang rubah kita. Puji Tuhan kalau Anda dan saya ngalami proses. Ada macam-macam. Ada yang ngalami PHK, terus bertahan berdoa bersama dengan Tuhan, menghadapinya. Saudara, saya lihat kesaksian-kesaksian jemaat dan pengerja-pengerja. Dahsyat-dahsyat. Semuanya mengalami pembelaan Tuhan. Tapi memang kadang-kadang Tuhan bekerja tidak langsung cepat. Tapi kita percaya, semua Tuhan buat indah pada waktunya. Amin. Tepat waktu pertolongan Tuhan. Dan ini terjadi, saudara. Ada yang 2 bulan kemudian dapat pekerjaan. Ada yang 5 bulan kemudian dapat pekerjaan. Ada yang baru seminggu langsung dapat pekerjaan yang baru. Ya, atau memulai usaha yang lama tutup. Dia memulai usaha yang baru buka. Dan seterusnya dan seterusnya. Tadi pagi saya baru baca sebuah artikel ya dari LinkedIn. Dari media sosial LinkedIn namanya. Saudara, itu ada manajer, saudara. Ya, 8 tahun dia membawahi sebuah departemen 42 orang kalau nggak salah bawahannya, saudara. Posisi dia sudah lumayan tinggi gitu ya. Tetapi tiba-tiba kena PHK di masa resesi ini. Gitu. Masa resesi ini dia kena PHK dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dia berdoa, dia berjuang dan hari ini dia buka warung dan sukses. Ya, nasi uduk. Ya, saudara, ya nasi uduk kota apa gitu ya. Dia jualan dari mobil, saudara, dan sukses. Ya, kok bisa ya? Ya cara Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Tapi ngalami proses dulu. Karena kalau dia nggak ngalami PHK, mungkin nggak dapat bisnis yang baru. Kalau dia nggak ngalami kemalangan, mungkin dia nggak dapat peluang yang baru. Ada proses yang menjembatani yang lama dan yang baru. Dan ini mesti dilalui. Tuhan yang atur langkah kita. Dan puji Tuhan, karena Anda dan saya adalah orang benar, milik Tuhan. Maka tiap langkah kita, Tuhan yang menetapkan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang kedua. Kantong anggur baru. Bagaimana caranya untuk merubah manusia? Yang pertama, proses. Yang kedua, ayat ke-37 dan ke-38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun telah minum anggur tua ingin minum anggur baru karena anggur yang tua itu baik. Katanya gitu ya, anggur kalau makin lama makin enak. Jadi maunya anggur tua bukan anggur baru gitu. Enak, kenapa enak? Udah biasa, tambah lama tambah ahli, tambah lama tambah enak, tambah manis, tambah mantap. Begitu. Ya kalau kita beli anggur makin tua tahunnya, buatannya, maka makin mahal dia. Karena makin manis, makin enak. Dia mengalami proses, sama ya. Anggur juga mengalami proses dengan ragi. Baju juga mengalami proses dengan ragi. Tetapi yang kita masalahin kalau yang di anggur, masalah anggur ini bukan anggurnya. Apanya? Kantongnya. Ya. Kantongnya. Kantong anggurnya itu kalau anggur baru harusnya kantong baru. Kalau anggur tua kasih kantong tua gak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kantong zaman dulu, anggur zaman dulu disimpan bukan di botol.
tetapi di kantong kulit. Ya, seperti bentuknya seperti bungkus biola begitu ya. Tapi lebih kecil lagi, di selempang begitu ya. Nah itu dia, saudara dikasih Tuhan, botol minum yang dibuat dari kantong kulit itu kalau baru dia masih elastis. Zaman dulu belum ada yang namanya karet ya. Nah ini elastis, kulit itu elastis. Sehingga kalau anggur itu masih ada gasnya, dia masih bisa membentuk kantong kulit yang baru itu. Nah ketika anggur itu sudah tua, maka kantongnya juga sudah mati. Dia tidak bisa membesar lagi. Nah waktu kantong tua itu diisi anggur baru yang masih bergas, ditutup botolnya, gasnya berusaha mau keluar, tidak bisa keluar, maka kantong itu mengembung dan pada waktu kantong itu tidak bisa membesar lagi, pecahlah dia. Pecahlah dia. Makanya anggur baru tidak bisa ditaruh di kantong lama. Apa solusinya? Ya orang zaman dulu kalau banyak duit ya dia buang, dia ganti baru. Tapi itu hanya orang yang banyak duitnya. Yang secara umum tidak banyak duit, saudara. Ya. Dan kantong itu kan dari kulit ya. Berarti harus ada binatang yang dibunuh. Jadi apa yang mereka lakukan supaya tidak terlalu banyak binatang dibunuh, cuma diambil kulitnya untuk jadi kantong anggur. Apa yang mereka lakukan? Orang zaman dulu akan merendam kantong itu di dalam minyak zaitun. Atau di dalam olive oil ya. Direndam di situ. Dan kantong kulit yang sudah tua jadi elastis lagi. Nah itu jadi bukan kantong baru. Kantong diperbaharui. Kantong lama yang dibikin jadi baru. Direndam dalam minyak. Oh haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan. Cara kedua untuk merubah manusia. Soaking in the spirit. Rendam diri di dalam hadirat Tuhan. Rendam diri di dalam hadirat Tuhan. Banyak masuk dalam pertemuan doa bersama-sama. Banyak masuk dalam rumah doa bersama-sama. Menara doa bersama-sama. Banyak masuk dalam perkumpulan-perkumpulan orang percaya. Berdoa menyembah Tuhan bersama-sama di kul-kul. Berdoa menyembah Tuhan bersama-sama. Kadang-kadang bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan di IG, di YouTube. Saudara, ambil bagian bersama-sama. Nyembah, jangan sendirian. Kita masuk hadirat karena 2-3 orang hadir, Tuhan hadir. Halo? 2-3 orang hadir, sepakat Tuhan hadir. Dan menyembah bersama-sama. Kepastian kehadiran Tuhan itu merendam engkau dengan hadiratnya. Dan di sana engkau yang sudah lama, engkau yang sudah biasa dengan cara lama, dirubah sehingga bisa menerima cara baru dari Tuhan. Baik dalam pelayanan, kita butuh cara baru. Baik dalam pekerjaan, kita butuh cara baru. Atau dalam kehidupan rumah tangga, kita butuh teknik baru, cara baru, wawasan baru. Bagaimana caranya jadi papa, mama yang benar di hadapan Tuhan, berintegritas. Tapi dalam masa pandemi seperti hari ini, kita butuh cara baru, ketekunan baru, level pemahaman yang baru. Gak kuat kita dirubah kalau kita tidak berendam dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya, yang merubah manusia yang pertama adalah proses. Tapi ada satu lagi, hadirat Tuhan. Amin saudara, masuk hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, dekat sama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, waktu kita masuk di sana, banyak doa, banyak nyembah. Kelihatannya seperti gak ada urusannya antara masalah yang sedang kita hadapi dengan berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Kelihatannya seperti dua dunia yang berbeda. Tapi tahukah engkau bahwa semua pekerjaan Tuhan dimulai dari roh.
Kalau roh itu diperbaharui, maka jasmani akan menyusul ikut diperbaharui. Dan kalau itu terjadi, maka engkau tiba-tiba punya paradigma yang baru. Engkau tiba-tiba punya ide-ide yang baru. Tiba-tiba engkau punya wawasan yang baru dan ngerti apa yang harus dilakukan ke depan. Seperti pelayanan. Bertahun-tahun kita semua berpikir tentang pelayanan onsite. Lewat pandemi kita belajar untuk online. Dan ketika sekarang masanya seperti antara dua-duanya boleh, maka kita mulai kenal yang namanya pelayanan hibrid. Dua-duanya ada. Ini gimana balance-nya? Haleluya. Saya juga berjuang untuk ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan tuntun kita dan kita akan ketemu gimana cara ngaturnya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dalam pelayanan seperti itu, dalam pekerjaan seperti itu, dan juga dalam rumah tangga, dalam kehidupan, semua juga begitu. Yang penting jalan dengan Tuhan. Dan hari ini paradigma baru harus berubah. Karena Pentakosta ketiga kita butuh paradigma yang baru. Biarkan Tuhan bawa kita masuk sana. Amin. Tuhan bentuk Anda dan saya. Karena Tuhan sayang kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Inabaya shikananiyama. Masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Inamaya syakamaya raniyamaya sando. Haleluya, haleluya. Bawa kami lebih dalam ya Tuhan. Ubah dalam hadirat-Mu, ubah dalam proses kehidupan. Ubah kami semua, paradigma kami jadi baru ya Tuhan. Ode barane amaya sake marane amanata kamu. Ode maya rani amarana marana maya saka maya rani ama. Haleluya, haleluya. Ya maya rani amaya sa.
Kasih karuniamu, Roh Kudus turun, jamah semua kami, jadikan kami baru. Gak enak diproses Tuhan, tapi kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Karena kami percaya sesuatu yang lebih baik sedang Tuhan bawa, sedang Tuhan berikan buat kami. Rasanya lama nunggu dalam hadirat-Mu, tapi kami menemukan keindahan waktu dekat dengan Tuhan. Tolong kami semua, pegang hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar semua kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Paradigma kami jadi baru, diubahkan. Tolong kami Tuhan. Makasih Roh Kudus. Terima kasih. Makasih. Berkati semuanya ya Tuhan. Makasih. Yang lemah kuatkan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Pintu yang tertutup terbuka. Anugerah-Mu Tuhan menolong kami semua tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sekelilingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye.
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan